فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Roja TV, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu membimbing kita semua, memberikan taufik kepada kita semua agar kita dapat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya kelak tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepadanya pula agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kaki kita semua untuk menitih jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu agama. Karena tidak mungkin seseorang bisa dan dapat surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan, kesuksesan yang sebenar-benarnya kesuksesan, kecuali dengan ilmu agama. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan bahwasanya man lam yadkhulul jannata ad-dunya lan yadkhulul jannata al-akhirah. Barang siapa seseorang ataupun anak Adam tidak pernah masuk kepada surga dunianya, tidak pernah masuk ke surga dunia, taman dari taman-taman surga dunianya, tidak pernah dia masuk ke surga dunia tersebut, tidak akan mungkin dia dapat dan masuk ke surga akhirat, yaitu surganya sebenar-benarnya setelah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan hari kiamat. Maksudnya apa? Beliau memberikan suatu isyarat yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama apabila kita betul-betul menginginkan kenikmatan hidup bukan hanya di dunia saja. Terkhusus harapan yang sangat kita inginkan bersama untuk kita bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla dan selamat dari segala macam bentuk siksaan api neraka Allah Azza wa Jalla. Maka tidak mungkin kita bisa mendapatkan itu semua kecuali dengan kita memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita semua melalui lisannya Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah taala kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dijauhkan dari segala macam bentuk angkara murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya. Kelak amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita semua untuk melanjutkan perkara yang amat sangat penting dalam perkara agama kita dengan masalah akhlak mulia, budi pekerti yang luhur yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu saya ingatkan di awal-awal kajian kita, hendaklah kita bersama sebelum kita memulai kajian kita, memulai untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperbanyak Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk kita dapat mengamalkan ilmu yang akan kita pelajari. Agar kita dapat dan mudah untuk mengamalkan ilmu yang akan kita pelajari. Dan itu salah satu adab dalam menuntut ilmu adalah memperbanyak permohonan
doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah-langkah kaki kita dalam rangka menuntut ilmu agama sehingga kita dapat membuah atau akan mendapatkan buah dari usaha kita menuntut ilmu agama dengan amalan saleh. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah selesai apa yang disampaikan oleh pengarang Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah rahmatan wasi'ah kaitannya dengan bentuk-bentuk akhlak atau bentuk-bentuk kejujuran. Bentuk-bentuk kejujuran. Ada 5 poin yang disampaikan oleh pengarang kaitannya dengan aplikasi, realisasi dari sifat kejujuran. Yang pertama adalah kejujuran dari lisan, kedua dari perbuatan, muamalah, pergaulan, interaksi, ketiga adalah hati, kejujuran di dalam hati, keempat adalah kata beliau kejujuran tatkala memenuhi janjinya kepada orang lain, yang kelima adalah kejujuran dari segi hal ataupun keadaan dari tampak luar tubuh kita. Maka itu yang disampaikan oleh pengarang kaitannya dengan bentuk-bentuk kejujuran. Maka ada beberapa poin yang saya himpun dan sangat penting untuk disampaikan kaitannya dengan tambahan bentuk-bentuk kejujuran. Berarti kita masukkan kepada poin yang ke-6 karena poin pertama sampai ke-5 dijelaskan oleh pengarang kitab ini. Maka poin yang ke-6 dan berikutnya insyaallah saya akan menambahkan beberapa poin tentang bentuk-bentuk cara kita mengaplikasikan akhlak mulia dari sikap kejujuran seorang muslim ataupun muslimah. Yaitu yang ke-6, bentuk kejujuran yang harus kita aplikasikan, yang harus kita praktekkan, dan itu adalah konsekuensi kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Setelah kita mempelajari, memahami bentuk-bentuk yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu sebenarnya sudah mewakili dari bentuk-bentuk kejujuran. Sudah dianggap sebagai bentuk-bentuk kejujuran yang lengkap, sempurna. Maka saya menambah beberapa poin di sini. Yang ke-6 adalah semangat dalam mengamalkan ilmu. Semangat dalam mengamalkan ilmu, yaitu sidqul amali. Sidqul amali, yaitu kejujuran dalam beramal. Kejujuran dalam beramal. Saya ulangi, beliau menjelaskan poin pertama sampai ke-5, yaitu mulai dari lisan, kemudian secara interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya, kemudian janji atau perjanjian antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang mana dia harus tepati, kemudian hal, keadaan dia, tampak luar dari tubuh dia, kemudian yang terakhir adalah hati. Nah, di sini saya menambahkan poin yang amat sangat penting yang itu juga termasuk dari cara kita mengaplikasikan bentuk-bentuk kejujuran di dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu sidqul amali. Semangat dalam mengamalkan ilmu, semangat dalam mengamalkan ilmu.